وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله قدر الله ما شفاء. Pada hari Jumat tanggal 7 November 2025, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan sebuah peristiwa dan diberitakan dalam berbagai macam media sosial. Terjadi sebuah peristiwa yang membuat orang yang mendengarnya, terkhusus bagi orang tua, demikian pula para pendidik, para guru di lembaga-lembaga sekolah, akan merasa merinding, merasa diiringi pula belas kasih atau kasihan. Nah, peristiwa ini tidak lain sebagaimana mungkin kaum muslimin telah mendengarnya atau membacanya, yaitu peristiwa peledakan bom di sebuah sekolah, tepatnya di Seman 72 di Jakarta, di mana peledakan bom ini telah mengorbankan korban luka-luka sebanyak 96 orang, sebagaimana disebarkan dalam berbagai macam media informasi. Yang mengagetkan adalah bahwasanya pelakunya adalah salah satu siswa sekolah tersebut, masih berumur 17 tahun, memasang 7 buah bom di sekolah tersebut, yang 4 meledak, yang 3 lagi walhamdulillah tidak sempat meledak. Dia memasangnya di tempat-tempat yang orang-orang berkerumun di sana, para siswa-siswa berkerumun di sana, termasuk di masjid. Hingga pada saat itu hari Jumat tanggal 7 November 2025 lalu, pada saat khutbah Jumat, sehingga menimbulkan korban luka-luka yang cukup banyak. Meskipun alhamdulillah tidak ada yang meninggal. Tentu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, peristiwa ini bagaikan sebuah tamparan keras kepada kita, terkhusus para orang tua dan para pendidik. Kenapa bisa terjadi peristiwa yang seperti itu? Seorang anak masih berumur 17 tahun, kok kenapa tega melakukan perbuatan tersebut? Nah, ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, inilah latar belakang dari kajian kita di malam hari ini. Peristiwa ini menunjukkan bahwa anak-anak kita rawan terkena paparan kekerasan, demikian pula paparan pornografi dan paparan terorisme yang ada di media daring, di media-media sosial. Dan ini adalah salah satu bukti nyata betapa rawannya anak-anak kita, buah hati kita, yang diharapkan akan menjadi generasi penerus yang lebih baik daripada kita sebagai orang tua, ternyata terpapar dengan kejelekan-kejelekan yang ada pada media sosial. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk i'tibar, mengambil pelajaran, agar peristiwa-peristiwa itu tidak dilalukan demikian saja. Akan tetapi kita harus mencermati dan mengambil pelajaran apa sebab-sebab semua. Di malam hari ini, di kesempatan
bainal maghrib wal isya di tempat ini, di tempat yang mulia, salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami akan menyampaikan dengan ringkas bagaimana syariat memandang terhadap fenomena ini. Sebatas insyaallah taala. Peristiwa tadi yang kami sebutkan telah diteliti dan dilakukan penyelidikan oleh pihak pemerintah kita, dalam ini pihak kepolisian Republik Indonesia. Sehingga melalui penyelidikan terungkaplah bahwa yang mendorong anak yang masih berusia 17 tahun tersebut tega melakukan sebuah upaya kriminal berupa peledakan bom di sekolah, bahkan di masjid, di saat khutbah Jumat. Ternyata menurut dari pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan, sebab utamanya karena anak tersebut terinspirasi dengan apa yang dia dapatkan di media-media sosial. Terkhusus yang dia dapatkan adalah tindakan-tindakan kejahatan atau kekerasan yang ditampilkan di media-media sosial. Disebut oleh pihak penyelidik bahwa dalam dunia kekerasan, hal ini disebut dengan istilah mimetic violence daring, yakni terinspirasi untuk mengikuti kekerasan yang didapatkan di media sosial. Didapatkan bukti-bukti bahwa anak ini yang berusia 17 tahun ini ternyata dia mengidolakan sejumlah tokoh-tokoh pelaku kejahatan di luar negeri, di Eropa, di Amerika. Dituliskan di airsoft yang dia miliki sejumlah nama-nama tokoh tadi. Di antaranya dia menuliskan nama Alexander Bissonnet, pelaku penembakan di daerah Quebec pada tahun 2017. Dia tuliskan namanya. Dia kagum. Yang kedua, dia tuliskan nama lain, Brinton Harrison Terrang, pelaku penembakan massal di 2 masjid di Selandia Baru pada tahun 2019. Kemudian nama lain, Eric Harris, pelaku penembakan di SMA di Columbia, dan sejumlah nama lain. Ini menunjukkan bahwa sang anak betul-betul terinspirasi dengan peristiwa-peristiwa kekerasan, kejahatan-kejahatan. Ini penyebab utama kata pihak kepolisian. Penyebab lainnya yang mendorong anak tersebut melakukan perbuatan ini, dari pihak penyelidikan menyebutkan bahwa hal ini dilatar belakangi oleh kondisi keluarga. Sang ayah dan sang ibu bercerai. Sang ibu bekerja di luar negeri. Anak ini tinggal bersama ayahnya yang bekerja. Sehari-hari bekerja sibuk. Sehingga kata pihak kepolisian, anak ini menjadi sosok anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Di saat itulah anak ini larut dalam media-media sosial, mempelajari, membaca, bahkan terinspirasi dengan tokoh-tokoh jelek tadi. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Ini 2 sebab utama kata pihak kepolisian. Pertama, karena anak ini terinspirasi dengan kejahatan yang ada di media sosial. Yang kedua, karena latar belakang kondisi keluarga, dia kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sebab yang ketiga, meskipun ini tidak disebutkan secara resmi, namun sejumlah sumber menyebutkan bahwa
dua kondisi, dua penyebab utama tadi dipicu dengan dugaan terjadinya perundungan atau bullying kepada anak ini, sehingga mendorongnya untuk membalas dendam atas apa yang dia dapatkan. Sehingga kalau kita kumpulkan tiga sebab ada tiga tadi. Sebabnya karena dia bebas masuk ke dalam media sosial sehingga mendapatkan paparan-paparan kekerasan dalam media sosial. Kedua, sebab dari kondisi keluarga yang tidak memperhatikan, kurang mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, karena sebab adanya bullying atau perundungan kepada anak ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu contoh betapa bahayanya anak-anak kita, rawannya anak-anak kita terpapar dengan paparan kekerasan. Belum lagi paparan pornografi. Dan ini banyak, ribuan konten-konten pornografi sebagaimana disebutkan oleh Kominfo. Nah, demikian lagi paparan terorisme, ajakan-ajakan rekrutmen dan penanaman pemikiran-pemikiran terorisme ditanamkan dalam sejumlah konten-konten yang ada dalam media sosial. Bayangkan anak kita, anak yang belum bisa membentengi dirinya masuk ke dunia seperti ini, maka anak-anak kita sangat rawan. Para pemuda kita sangat rawan. Maka semoga kejadian ini menjadi sebuah cambuk untuk kita sebagai orang tua. Demikian pula kita sebagai para pendidik atau guru-guru di lembaga sekolah untuk mengambil solusi, mengambil langkah sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang akan kami sampaikan di malam hari ini. Musta'inan billahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tiga penyebab yang mendorong anak tadi melakukan sebuah kejahatan yang kata para kepolisian mengatakan bahwa ini adalah kriminal murni, tidak terkait dengan terorisme. Tiga sebab yang kami sebutkan tadi, ini akan kita cermati dan kita akan berikan kritisinya dalam pandangan agama kita. Sebab pertama tadi, bahwasanya anak tersebut tidak mendapatkan apa? Kasih sayang di mana? Di keluarga. Anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibu dan ayahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya agama Islam, agama yang sempurna, agama yang kita ikuti, telah mengajarkan kepada kaum muslimin dan telah memberikan dorongan, hasungan, motivasi terkhusus kepada orang tua, demikian pula kepada para guru-guru, para pendidik, untuk memberikan perhatian besar kepada anak-anak. Di antara ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan dan menghasung kaum muslimin agar mereka memberikan perhatian dan kasih sayang serta pendidikan yang baik kepada anak-anak, sebagaimana ayat yang mungkin sering dibaca oleh kaum muslimin atau bahkan sebagian menghafal ayat ini dalam surat At-Tahrim ayat ke-6. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, lihat, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, orang yang sudah mengikrarkan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah menyerunya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Para ulama menjelaskan makna ayat ini.
Dengan apa kita menjaga diri kita dan keluarga kita, istri kita, termasuk anak-anak kita dari neraka? Yakni kata para ulama tafsir, ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengajarkan sebagiannya kepada sebagian yang lain dari kaum muslimin, demikian pula kepada keluarga-keluarga mereka, perkara-perkara yang akan menjaga mereka dari neraka. Apa yang bisa menjaga dari neraka? Bukan bangunan rumah, bukan benteng, bukan bunker-bunker yang akan menjaga kita dan anak-anak kita dari neraka, tetapi adalah apa? Apa yang bisa menjaga? Adalah apa? Al-iman wal amal saleh, ketakwaan. Berarti ayat ini Allah perintahkan kepada diri kita, demikian pula kepada orang tua, untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan pendidikan pengajaran kepada keluarganya, termasuk jelas dalam kepada anak-anaknya. Jangan dibiarkan anak-anaknya terjerumus dalam perkara-perkara dosa, perkara-perkara yang akan membinasakan dirinya. Orang tua harus memperhatikan. Tidak boleh lalai, tidak boleh lengah. Allah perintahkan. Dan tentunya Nabi Muhammad SAW qudwah, teladan yang baik bagi kita. Beliau benar-benar telah mewujudkan, melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya sebagai teladan kita. Maka dalam kesempatan ini kami akan menukilkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang paling pertama dalam mewujudkan ayat ini, teladan untuk kita yang kita merasa masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama disebutkan di dalam sebuah hadis. Bahwasanya Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Shaddad ibnu Lahadi al-Laythi, dikeluarkan dari sini al-Imam An-Nasai, demikian pula al-Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata Shaddad radhiyallahu anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatai al-isya'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat keluar menuju kami untuk menunaikan salah satu dari dua salat isya. Yang dimaksud adalah apakah salat maghrib atau salat isya, antara maghrib dan isya. Dua salat ini terkadang disebut al-isya, kan terjadi di malam hari. Ketika itu Rasulullah keluar kepada sahabatnya untuk mengimami salat maghrib atau salat isya. Wa huwa hamilun Hasanan au Husainan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengimami dalam keadaan membawa cucunya. Sang rawi yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan Hasan atau Husain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan mengimami. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu. Rasulullah pun maju akan mengimami dan meletakkan cucunya tadi di dekat beliau alaihi salatu wassalam. Thumma kabbara lis-salati fa shalla. Kemudian Rasulullah pun bertakbir, takbiratul ihram untuk salat. Allahu akbar. Kemudian beliau salat. Fasajada baina dhahranai salatihi sajdatan atalaha. Pada saat beliau sujud di tengah salatnya tadi. Salat apa tadi? Salat maghrib atau salat isya. Nah, ketika sujud, Rasulullah, kata sahabat tadi yang meriwayatkan, memanjangkan sujudnya melebihi kebiasaan. Tidak pernah Rasulullah sujud lama seperti itu. Naam.
Qala abi, berkata ayahku, kata yang meriwayatkan hadis ini yaitu Syaddad. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Rafa'tu ra'si," karena sujudnya lama, lebih dari kebiasaan Rasulullah. Sahabat tadi mengangkat kepalanya melihat keadaan. Kenapa? Fa idza as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid. Ternyata ada anak kecil yang berada di atas punggung Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang sujud. Yaitu tadi cucu beliau, siapa? Hasan atau apa? Husain, sedang berada di pundak beliau sedang sujud. Faraja'tu ila sujudi, kata Syaddad, sahabat yang meriwayatkan di sini, aku pun kembali sujud lagi. Falamma qada Rasulullah SAW, qala an-nas ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahranai salatik sajdatan atawdaha hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaik. Selesai salat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sujud di tengah salatmu dengan sujud yang engkau memanjangkannya hingga kami mengira telah terjadi sesuatu. Khawatir sahabat ada sesuatu yang menimpa Rasulullah sehingga sujudnya lama. Atau kami mengira bahwa engkau telah diturunkan wahyu kepadamu. Apa jawaban Rasulullah? Qala kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak terjadi. Nah, baik turun wahyu ataupun kejadian menimpa Rasulullah tidak terjadi. Akan tetapi kata Rasulullah, walakinna ibni irtahalani. Akan tetapi putraku ini, Hasan atau Husain, cucu beliau, terkadang beliau memanggil ibni, anakku. Cucuku ini irtahalani, naik kepadaku. Fakarihtu an a'jilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku tidak suka untuk supaya putraku atau cucuku tadi menyelesaikan tadi. Beliau tidak ingin supaya cucunya tadi untuk menghentikan perbuatannya menunggangi Rasulullah SAW, naik kepada pundak Rasulullah hingga anakku tadi menyelesaikan hajatnya, keinginannya untuk naik di Rasulullah SAW. Lihat, kata para ulama, hadis ini diantara faedah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai orang tua memperhatikan apa? Syuur, perasaan anaknya. Dalam keadaan beliau sedang sholat, ibadah yang agung. Beliau tidak ingin menyegerakan supaya cucunya tadi berhenti dari apa yang dilakukannya. Maka itu yang menahan Rasulullah sujud dengan sujud yang lama. Demikian pula dalam hadis yang lain. Dan hadis-hadis seperti ini cukup banyak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong salah satu cucu beliau yang wanita, Umamah. Bintu Zainab, bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu beliau yang perempuan dari putri beliau yang bernama Zainab. Karena Zainab sang ibu sudah wafat ketika itu. Beliau mengurusi cucunya. Maka Rasulullah membawanya ketika sholat. Pada saat berdiri beliau memangkunya. Kemudian pada saat ruku beliau simpan. Pada saat sujud disimpan. Nanti begitu berdiri lagi beliau pangku lagi. Beliau angkat lagi ke pangkuan beliau alaihi salatu wassalam. Lihatlah kasih sayang dan perhatian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mengira itu kan kepada anak-anaknya sebagai orang tua. Ini contoh teladan bagi orang tua. Ternyata hal ini pula dilakukan oleh Rasulullah walaupun bukan kepada putranya sendiri atau cucunya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau alaihi salatu wassalam menjumpai salah seorang putra Ummu Sulaim yang bernama Abu Umair, masih kecil. Abu Umair, putranya Ummu Sulaim,
saudara tirinya Anas bin Malik radhiyallahu an, punya hewan peliharaan. Berupa apa? Berupa apa? Burung kecil, usfur. Dan Abu Umair ini menamai burung kecil tadi dengan nama siapa? Dengan nama Nughair. Nah, bermain burung. Hadis ini menunjukkan, kata para ulama, bolehnya anak kecil tadi untuk punya hewan peliharaan selama anak tersebut tidak menyiksa binatang tadi. Kalau menyiksa ya jangan diizinkan, kata para ulama. Tapi kalau dia memeliharanya, silakan. Suatu saat Rasulullah menjumpai Abu Umair sedang bersedih kelihatan. Maka Rasul bertanya, ada apa? Kenapa keadaan Abu Umair kok bersedih sekali? Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah bahwa Nughair tadi, burung peliharaannya, burung kecil, mati. Maka Rasulullah bagaimana seorang murabbi, seorang pendidik, seorang guru, maka beliau tahu ini anak sedang bersedih. Tidak beliau biarkan, tidak bersikap cuek. Maka apa Rasulullah yang dilakukan? Rasulullah SAW beliau berusaha menghiburnya dengan kalimat, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair sehingga engkau menangis, bersedih? Rasulullah SAW berusaha menghibur anak tadi supaya tidak bersedih lagi. Faidah banyak terkandung dalam hadis ini, di antaranya lihatlah betapa Rasulullah seorang murabbi, seorang pendidik, seorang guru yang memperhatikan keadaan murid-muridnya, termasuk yang masih kecil. Maka wahai para orang tua, ini sebagai nasihat untuk kita dan juga kepada kita sebagai pendidik. Kalau melihat anak kita atau murid-murid kita sedang kelihatan bersedih, murung, jangan dibiarkan. Barangkali dia sedang mendapatkan masalah, problem-problem yang dia tidak bisa mengatasinya. Butuh orang yang bisa memberikan masukan, menjadi temannya. Ini berbagai sumber menceritakan peristiwa yang kami sebutkan di awal tadi. Anak yang meledakkan bom tersebut diketahui di akhir-akhir sebelum peristiwa tadi sering menyendiri. Bahkan diketahui terkadang dia menulis sesuatu, menggambar darah dan sebagainya. Seharusnya orang tua atau guru yang melihat ini segera cepat tanggap. Jangan dibiarkan. Ini anak kenapa menyendiri? Kenapa kok aneh gambarnya, gambar-gambar darah? Kalaulah ini bisa dideteksi dengan secepatnya, maka biidnillahi ta'ala akan bisa mencegah keinginan anak tadi. Dinasehati dengan baik, diajak, dihibur. Dia merasa punya teman, punya kasih sayang dari orang tua ataupun gurunya. Lihat pendidikan Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kita orang tua punya kewajiban memperhatikan, menyayangi, membimbing, mengarahkan anak kita. Demikian pula kalau kita sebagai guru atau pendidik. Ini adalah amalan yang dilakukan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mungkin ada yang mengatakan itu kan kepada anak-anak. Kami juga kalau ke anak-anak sayang, bukan cuma kepada anak-anak, kepada para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai diriwayatkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketika itu beliau masih muda, berada di Madinah. Rasulullah melihat sejumlah pemuda dari sahabat, dari kalangan sahabat. Beliau khawatir para pemuda itu akan perilakunya menyimpang, karena yang namanya pemuda syahwatnya sedang besar. Rasulullah mengkhawatirkan. Lihat perhatian Rasulullah sebagai seorang guru, seorang murabbi, dan kasih sayang beliau. Maka ketika melihat sejumlah pemuda tadi, beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa alaihi bisiyam. Fa innahu lahu wija'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Khawatir para pemuda tadi menyimpang perilakunya ke dalam perbuatan-perbuatan keji, kepada hal-hal yang akan mengantarkan pada perzinahan atau bahkan lebih jelek dari itu, al-liwat. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu di antara kalian al-ba'ah, kemampuan untuk menikah dan menafkahi, hendaklah dia segera menikah. Sesungguhnya menikah itu akan lebih bisa menundukkan pandangan, lebih bisa menjaga farj, kemaluannya. Lalu kata Rasul, barang siapa yang belum mampu menikah, sementara syahwatnya sudah besar, Rasulullah membimbing, memberikan solusi lain. Hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu akan menjadi wija' yang memutuskan syahwatnya. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang semisal ini banyak, kata para ulama, semua yang menunjukkan mura'ah, perhatian Nabi Muhammad SAW sebagai orang tua, demikian pula sebagai seorang guru pendidik. Bagaimana perhatian kepada anaknya, kepada murid-muridnya. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Apa yang disebutkan, dijadikan analisa oleh sejumlah tokoh atau peneliti dalam peristiwa yang kami sebutkan di awal, ternyata solusinya sudah ada di dalam apa? Di dalam agama kita. Seandainya para orang tua dari kaum muslimin mau mempelajari dan mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, niscaya anak-anaknya akan terjaga. Murid-muridnya akan terperhatikan dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Adapun sebab kedua, apa tadi? Ada 3 sebab kami sebutkan. Sebab kedua, Pak. Karena sebab apa? Terinspirasi. Jazakumullah khairan, Pak Taufik. Terinspirasi dengan tindakan kekerasan atau kejahatan yang ada di media-media sosial. Berarti anak ini dalam usia yang masih belia masuk ke media sosial tanpa batas, tanpa bimbingan, begitu. Konten apa saja dia lihat. Karena memang demikian. Maka apa yang kita ambil dalam hal ini? Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, para ulama telah menjelaskan hukum alat-alat komunikasi yang demikian. Handphone ataupun gadget yang lainnya dan media-media sosialnya. Semua itu kata para ulama bagaikan silatun datu haddain. Seperti senjata bermata dua. Apa tadi istilahnya? Silatun datu haddain. Senjata bermata dua. Apa maksudnya? Alat-alat komunikasi atau gadget tadi kata para ulama, ini adalah suatu perkara yang satu sisi bisa bermanfaat, bisa menjadi senjata untuk kita, untuk melawan atau kita gunakan apa yang menguntungkan untuk kita, namun juga di sisi lain bisa menjadi senjata yang tertuju kepada kita. Artinya handphone ataupun gadget yang lainnya dan media-media sosial yang ada, keadaannya seperti itu. Ini yang harus dipahami oleh semua orang tua dan para guru. Jangan hanya memperhatikan sisi manfaatnya, ada, tetapi sisi lainnya, bahkan kata para ini lebih besar. Ada sisi atau banyak sisi-sisi negatifnya sebagai ibarat senjata yang tertuju kepada kita. Senjata bermata dua. Kenapa harus dipahami demikian? Karena kalau kita bisa menghukumi sesuatu sesuai dengan kenyataannya, maka kita akan bisa bersikap bagaimana sikap yang bijak terhadap perkara-perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, Islam agama yang sempurna.
telah mengajarkan bahwasanya perkara yang Allah larang itu bukan setiap perkara yang madorotnya murni. Semua perkara tadi madorot. Akan tetapi yang Allah larang bukan jelas. Yang tadi Allah larang perkara yang padanya mengandung madorot semua, tidak ada manfaat, jelas Allah larang, Allah haramkan. Tetapi Islam juga mengharamkan perkara-perkara yang di sana ada sisi manfaat, namun madorotnya lebih besar atau bahkan seimbang dengan manfaatnya, Allah larang. Sebagai contoh kata para ulama di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219. Insyaallah kaum muslimin telah memahami bahwa hukum khamr itu apa? Nah, para pemuda kita, dari mana nak? Para pemuda. Dari mana? SMA mana? Masya Allah. Siapa namanya? Iqbal. Sama teman-teman ya. Nah, barakallah. Semoga Allah mendapatkan ilmunya yang bermanfaat. Apa hukum khamr? Haram ya. Khamr itu kan yang memabukkan. Alhamdulillah muslimin memahami. Khamr itu haram. Sekarang pertanyaannya, apakah khamr itu murni semuanya haram atau ada manfaatnya? Ternyata Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Baqarah ke-219, bahwa khamr itu Allah haramkan dalam keadaan memiliki sisi manfaat. Allah sebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ke-219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Perhatikan ayat ini ma'asyiral muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang dua perkara, tentang khamr dan tentang judi. Lalu Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, jawab wahai Muhammad kepada mereka, "Fihima," pada khamr dan judi, "itsmun kabir," terdapat dosa yang besar, terdapat madarat, kerusakan yang besar. "Wa manafi'u linnas," dan pada dua perkara tersebut terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Lihat. Ada manfaat pada khamr kan? Ada manfaat pada judi. Akan tetapi Allah mengatakan wa ithmuhuma, dosa dari khamr dan judi meskipun ada manfaatnya, akbaru min naf'ihima, lebih besar. Madaratnya, kerusakannya lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu Allah haramkan khamr, Allah haramkan maisir, perjudian. Kenapa kita harus memahami kaidah yang agung yang terkandung dalam ayat ini? Bahwa ketika handphone atau gadget itu satu sisi memiliki manfaat, tetapi sisi lain memiliki madarat, terkhusus untuk kondisi anak-anak kita yang belum bisa memilah dan memilih. Kalau mungkin para orang tua yang sudah dewasa, tentu dengan kedewasaannya, kematangannya akan bisa memilah dan memilih kan? Kalau ini manfaat, ambil. Ini madarat, tinggalkan. Alhamdulillah lebih selamat. Mengambil manfaat dari handphone tadi dan bisa meninggalkan madaratnya. Alhamdulillah. Akan tetapi anak usia TK, usia SD, usia SMP atau bahkan usia SMA, sekiranya anak-anak tersebut belum mampu untuk memilah dan memilih manfaat dan madaratnya, dikhawatirkan mereka akan mengambil, akan terjatuh dalam madarat yang besar pada benda tersebut. Dan ini terjadi. Nah, terjadi. Subhanallah, kami mendapatkan informasi, ternyata kita kaum muslimin, anak-anak kita terjatuh dalam main, sementara orang-orang yang menciptakan berbagai macam teknologi, media-media sosial ataupun jaringan internetnya, ternyata mereka sendiri
melarang kepada anak-anaknya ketika usia masih kecil, bahkan walaupun sudah besar dibatasi. Siapa tidak kenal Bill Gates? Barangkali kenal. Nama ini ma'ruf, terkenal. Siapa Bill Gates? Ya. Masya Allah, barangkali Ustaz Opa mengatakan Bill Gates adalah penciptanya, pemilik apa? Microsoft. Dan banyak disebutkan dia adalah atau dianggap sebagai orang terkaya di dunia. Bill Gates. Nah, bukan muslim. Ternyata dikabarkan dengan dari berbagai macam media bahwasanya Bill Gates ini apa? Melarang anak-anaknya yang masih kecil sampai usia 13-14 tahun tidak boleh secara mutlak menggunakan apa? Handphone. Walaupun untuk game. Setelah besar dari itu tetap melarang kalau ketika makan bersama keluarga, ketika akan tidur tidak boleh. Bisa ternyata melarang anaknya. Sementara dia yang menciptakan apa teknologinya, kita kaum muslimin yang menjadi korban-korbannya. Demikian pula pemilik atau pencipta apa? Mungkin sering dikenal Apple. Nah, produk hardware-nya ini, perangkat kerasnya. Dan sejumlah insinyur-insinyurnya dan tokoh-tokoh yang di sana. Demikian pula para pemikir-pemikir dari Google. Semuanya sepakat mereka membatasi tidak boleh anak-anak bermain. Sampai dikabarkan bahwa mereka memasukkan anak-anaknya di sebuah sekolah, setingkat sekolah dasar, yang sekolah tadi menerapkan kebijakan tidak boleh anak-anaknya menggunakan handphone gadget. Kenapa coba? Kenapa mereka sampai? Padahal mereka yang menciptakan tadi program-program tadi. Karena mereka tahu kalau anak-anak ini apa? Tidak akan mampu. Ini bukan muslim. Lah sekarang kita kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, kita dibimbing oleh Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaidah-kaidah syariat. Maka seandainya kita orang tua mau kuat memegang ini, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang disebutkan dalam hadis Rasulullah dan kaidah-kaidah syariat yang terkandung padanya, biidznillah ta'ala akan lebih terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Sudah isya ini. Tidak terasa. Baru 2 poin ya Pak. 1 poin lagi, yaitu apa penyebabnya? Bullying atau perundungan. Maka secara ringkas karena sudah masuk waktu salat isya, kami sebutkan sebenarnya perundungan atau bullying baik yang dilakukan secara fisik, pukulan, tendangan, ataupun dilakukan secara verbal, secara lisan, semua ini termasuk bentuk kezaliman. Tidak boleh sama sekali dilakukan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Al-muslim akhul muslim, la yadlimuhu, wa la yahqiruhu, wa la yakhdhuluhu." Atau kama qala Rasulullah SAW. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mencela, merendahkannya, tidak boleh menelantarkannya. Lihat. Kalau ini dipahami oleh anak-anak kita yang ada di sekolah, demikian pula orang tua dan gurunya, jangan sampai ada kezaliman di sekolah-sekolah. Cepat tanggap ketika ada bentuk-bentuk bullying, apakah lewat lisan ataupun perbuatan, segera harus dihentikan, diberikan bimbingan dengan baik, dipahamkan. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Nah, karena keterbatasan waktu yang ada, maka mungkin ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Namun walaupun sedikit kami berharap dan berdoa kepada Allah semoga hal ini bermanfaat bagi kami dan bagi hadirin semuanya, terkhusus bagi para orang tua, para guru, demikian pula anak-anak kami, para pemuda. Nah, untuk menghindar dari sebab-sebab yang akan membinasakan dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.